Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Kana Fanirida. Saya dari kelas 11 MIPA 4 pada sesi 20. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pemanasan global. Sebelum masuk ke materi, saya akan memberikan video tentang pemanasan global. Selamat menyaksikan. Temuan-temuan terbaru di bidang kesehatan membuat manusia bisa memperpanjang angka harapan hidupnya lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Tetapi, pemahaman ini mengabaikan faktor eksternal seperti perubahan iklim dan pemanasan global yang menghantui kita di abad ke-21. Pemanasan global diketahui membuat beberapa ekosistem mendekati batas kemampuan mereka untuk beradaptasi, termasuk terumbu karang air hangat, hutan tropis, hingga kondisi lingkungan di pegunungan dingin dan kutub. Akan tetapi, perubahan iklim membawa masalah kesehatan bagi manusia. Laporan itu menuliskan konsekuensi yang kita tanggung jika kita gagal mengambil tindakan akan parah dan memperburuk ketidakadilan sosial. Akan ada banyak kemiskinan yang timbul akibat perubahan iklim. Tugas pemerintah adalah meningkatkan kualitas hidup mereka agar meminimalisasi dampak pada manusia, sambil membuat rancangan jangka panjang pada pengurangan emisi. Mempersiapkan perubahan iklim bukan hanya soal membangun tembok laut atau sistem irigasi. Kebanyakan proyek untuk adaptasi dengan masa depan saat ini justru berskala kecil, terfragmentasi, dan hanya berfokus pada jangka pendek. Selain itu pula, sepertiga dari populasi dunia saat ini berdampak tekanan panas. Walau peningkatan emisi tak bisa terhindari, semua bergantung pada tindakan yang diambil untuk membatasinya. Diprediksikan emisi akan terus meningkat dari 48 hingga 76% dari populasi yang diproyeksikan untuk tahun 2100. Secara kesehatan, vektor penyakit seperti nyamuk mendapat manfaat dari musim hangat yang lebih lama dan jangkauannya lebih meluas akibat pemanasan. Hal ini berisiko bagi penyebaran penyakit yang dihasilkan nyamuk seperti DBD dengan cakupan lebih luas. Pemahaman tentang perubahan iklim menyebabkan penyakit bukanlah pertama kalinya dipahami. Para ilmuwan juga mendapati bahwa virus tersebar seperti pagebluk COVID-19 disebabkan oleh perubahan iklim. Penyakit zoonosis bisa tertular akibat interaksi manusia dengan hewan yang telah kehilangan habitatnya atau bermigrasi akibat peningkatan suhu global. Untuk pencegahan, selagi perubahan iklim menjadi semakin mematikan, pemerintah harus menciptakan perawatan kesehatan dan tata kota yang lebih kuat untuk menyelamatkan banyak jiwa. Semua hal itu bisa dilakukan sambil memperkuat pelestarian alam dengan pemulihan hutan, membantu migrasi spesies terdampak, dan melindungi daratan dan perairan untuk menciptakan ruang bagi spesies untuk beradaptasi. Nah, dari video tersebut menjelaskan bahwa temuan-temuan terbaru di bidang kesehatan membuat manusia bisa memperpanjang angka harapan hidupnya lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Tetapi pemahaman ini mengabaikan faktor eksternal seperti perubahan iklim dan pemanasan global yang menghantui kita di abad ke-21. Pemanasan global diketahui membuat beberapa ekosistem mendekati batas kemampuan mereka untuk beradaptasi, termasuk terumbu karang kurang air hangat, hutan tropis, hingga kondisi lingkungan di pegunungan dingin dan kutub. Nah, apa sih sebenarnya pemanasan global itu dan apa aja dampak dari pemanasan global tersebut? Nah, untuk mengetahui jawaban semua itu, jangan lupa saksikan terus video ini. Oke, poin pertama adalah apa yang dimaksud dengan pemanasan global. Global warming merupakan peningkatan konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2 dan gas lainnya pada atmosfer bumi membuat atmosfer bumi menahan lebih banyak panas dan matahari. Poin kedua, mengapa pemanasan global bisa terjadi? Penyebab yang pertama adalah gas rumah kaca meningkat. Gas rumah kaca menjadi salah satu penyebab dari pemanasan global. Gas rumah kaca ini berasal dari pembakaran minyak bumi seperti batu bara dan gas alam. Gas rumah kaca ini menyebabkan adanya pemanasan yang terpantau tidak bisa diteruskan keluar angkasa. Panas tersebut justru kembali ke bumi dan menyebabkan pemanasan global. Yang
dioksida. Gas tersebut diketahui tidak bisa diteruskan keluar angkasa sehingga panas terperangkap di bumi. Hal inilah yang menyebabkan bumi terasa lebih panas. Yang ketiga, penggunaan CFC berlebihan. Klorofluorokarbon atau CFC adalah bahan kimia yang dibuat untuk berbagai peralatan rumah tangga seperti kulkas dan AC. CFC ini ternyata bisa menyebabkan penipisan lapisan ozon. Zat kimia ini ternyata cukup stabil sehingga bisa mencapai stratosfer secara utuh. Saat zat kimia ini berada di stratosfer, maka zat ini akan diubah oleh radiasi ultraviolet oleh sinar matahari dan mengeluarkan atom klorin perusak ozon. Setelah lapisan ozon menipis, sinar ultraviolet yang masuk ke bumi bisa menyebabkan perubahan ekosistem kanker kulit dan katarak. Yang keempat, penebangan hutan. Perusakan dan pengundulan hutan bisa menyebabkan pemanasan global. Hal tersebut dikarenakan memiliki fungsi menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Semakin banyak terjadi penebangan hutan, maka jumlah karbon dioksida semakin banyak dan mengakibatkan pemanasan global. Penebangan hutan juga membuat pasokan oksigen berkurang, dan hal ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup di bumi. Yang terakhir yaitu polusi metana. Selain polusi udara, jenis polusi lainnya yang juga menjadi penyebab pemanasan global yaitu polusi metana. Gas kimia ini juga memiliki kadar tinggi yang bisa mengurangi oksigen di atmosfer bumi. Kadar gas ini akan semakin tinggi saat bercampur ke udara dan menyebabkan kebakaran atau ledakan. Poin ketiga, apa saja dampak pemanasan global? Adalah kebakaran hutan. Kenaikan suhu udara yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal ini akan membuat hutan menjadi gundul serta asap yang dihasilkan adalah mencemari air, tanah, dan udara. Selain itu, asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan. Yang kedua, mencairnya es di kutub. Naiknya suhu di udara dan di dalam laut akan membuat es di kutub-kutub bumi mencair. Mencairnya es-es tersebut akan. Keempat, bagaimana cara mengurangi terjadinya pemanasan global? Penyakit. Karena kenaikan suhu akibat pemanasan global, sistem imun makhluk hidup akan menurun sehingga mudah terserang berbagai penyakit. Penyakit-penyakit inilah yang akan menjadi wabah yang mengkhawatirkan. My name is Kana Fanny Raider. Yang terakhir, bagaimana cara mengurangi terjadinya pemanasan global? Cara mengatasi pemanasan global yang paling pertama adalah batasi penggunaan mobil dan sepeda motor hanya untuk menempuh jarak jauh. Untuk jarak dekat, kamu bisa memulai kebiasaan berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Hal ini akan membatasi peningkatan karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer. Sementara itu, untuk pergi ke jarak yang lebih jauh, jika memungkinkan gunakan angkutan umum massal seperti busway dan kereta api. Naik kendaraan pribadi bersama-sama secara bergantian bersama dengan teman atau saudara yang kebetulan searah atau setujuan dapat menjadi pilihan edu-friend. Yang kedua, minimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. CFC merupakan senyawa-senyawa yang mengandung atom karbon dengan klorin dan fluorin terikat padanya. CFC umumnya dihasilkan oleh peralatan pendingin udara. Perlu diketahui bahwa saat ini CFC menyumbangkan 20% dalam proses terjadinya efek rumah kaca. Karena dalam mengatasi suhu ruang yang panas, kita dapat merancang sebuah bangunan yang mempunyai banyak ventilasi udara, sehingga tidak perlu memakai pendingin ruang atau AC. Namun, seandainya penggunaan AC memang diperlukan, pastikan kita memakai AC non-CFC yang ramah lingkungan. Begitu juga dengan kulkas. Sebaiknya kita memakai kulkas non-CFC untuk menghindari efek rumah kaca serta agar pemanasan global agar tidak semakin memburuk dan merugikan manusia. Berikut cuplikan video nyata wujud aksi mengurangi pemanasan global. Selanjutnya, kesimpulan. Pemanasan global atau global warming merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun
karena terjadinya efek rumah kaca atau greenhouse effect yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas-gas seperti karbon dioksida, CO2, metana, CH4, dinitrooksida, N2O, dan CFC sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari pulau besar dan kecil, perubahan iklim ini akan berdampak terhadap banyak pulau-pulau kecil yang sangat mungkin akan hilang dan tenggelam. Terakhir adalah saran. Untuk mengatasi global warming, diterapkan pola hidup sehat, misalnya dengan bersepeda atau berjalan kaki ketimbang memakai motor. Selain itu, kita harus berhemat dengan cara membeli barang yang memang harus dibeli. Jangan sampai tidak terpakai dan menjadi limbah yang mengotori